Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk pertemuan 5 membahas materi tentang normalisasi. Dalam merancang basis data dapat dilakukan dengan yang pertama menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui atau bisa juga membuat langsung model entity relationship dengan menggunakan IR diagram atau entity relationship diagram. Normalisasi merupakan cara pendekatan lain dalam membangun desain logik basis data dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Dalam artian, tabel yang dibuat itu nanti bisa sesuai dengan kebutuhan pada saat kita membangun sebuah aplikasi. Kemudian, pengertian dari normalisasi yang pertama merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Atau normalisasi juga bisa disebutkan proses mengelompokkan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Jadi elemen data itu merupakan atribut, kemudian dari atribut berubah menjadi tabel atau entitas, kemudian dari entity ini dikelompokkan menjadi well-structured relation. Apa sih well-structured relation? Well-structured relation adalah sebuah relasi yang jumlah kerangkapan datanya sedikit. Minimum amount of redundancy. Jadi pada saat kita membuat sebuah database, membuat tabel, kemudian kita akan menginputkan datanya dengan proses insert, delete, ataupun modify. Nah, pada saat melakukan proses-proses tersebut, kita harus meminimalisir kesalahan data atau kerangkapan data yang terjadi pada saat aplikasi dibangun gitu. Jadi ketika aplikasinya telah dibuat, kita akan menambahkan data, menghapus atau memodify. Itu sering sekali terjadi kerangkapan data atau kesalahan pada saat penginputan data. Nah, dengan menggunakan normalisasi ini, kita akan bisa mengelompokkan data sehingga menjadi well-structured relation. Jadi, meminimalisir kesalahan atau kerangkapan data pada saat proses insert, delete, dan modify atau update. Kemudian keuntungan dari normalisasi. Yang pertama, meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Jadi, ketika kita membuat normalisasi, jika ada field yang redundant atau ada field yang sama, itu bisa kita hilangkan. Cukup kita ambil satu field saja. Kemudian, di proses yang kedua, itu meminimalkan resiko inkonsistensi pada basis data. Jadi untuk menghindari kerangkapan data. Yang ketiga, meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Jadi ketika kita melakukan update atau melakukan perubahan data, itu bisa saja terjadi penyimpangan. Jadi ternyata datanya tidak berubah atau perubahan datanya tidak sesuai dan sebagainya. Yang terakhir, memaksimalkan stabilitas struktur data. Apa sih anomali? Anomali itu merupakan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan sehingga membuat data tidak konsisten. Jadi pada saat kita melakukan proses insert, delete, maupun update, ternyata datanya itu jadi pada tabel masternya berubah, ternyata di tabel transaksinya tidak ikut berubah dan sebagainya. Nah, itu adalah anomali. Ada 3 jenis anomali. Yang pertama insertion. Pada saat kita menginputkan data, terjadi penyimpangan. Sebuah tabel biasanya memiliki satu field kunci. Nah, ketika kita melakukan penambahan data, jika data yang kita input pada field kunci itu sama, maka datanya seharusnya tidak bisa tersimpan. Nah, ini sering sekali terjadi, datanya tetap tersimpan karena field tersebut ternyata belum menjadi primary key dan sebagainya. Kemudian deletion anomali, ini pada saat menghapus data. Ketika di tabel master ternyata datanya sudah terhapus, ternyata di tabel transaksi datanya masih bisa dipanggil dan sebagainya. Kemudian update atau pada saat merubah data. Ketika kita melakukan perubahan data, ternyata di database datanya tidak ikut terubah. Jadi hanya di aplikasinya datanya berubah, begitu ke database ternyata
datanya itu kembali seperti semula. Nah, ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Kemudian problem-problem pada relation yang sudah dinormalisasi. Yang pertama adalah performance problem atau masalah terhadap performa database. Jadi ketika kita membuat sebuah database, itu performanya kadang tidak sesuai dengan aplikasi yang dibuat. Oke, kemudian yang kedua referential integrity problem, masalah yang timbul terhadap referensi antar data-data di antara dua tabel atau lebih. Jadi ketika di tabel master, misalnya NIM kalian ternyata terjadi perubahan, kemudian digunakan di tabel nilai, ternyata datanya tidak ikut berubah dan sebagainya. Oke, beberapa konsep yang harus diketahui. Yang pertama, field atau atribut kunci. Jadi field atribut apa saja yang menjadi kunci. Kemudian yang kedua adalah kebergantungan function atau kebergantungan fungsi. Oke, untuk field kunci itu ada super key, candidate key, primary key, alternate key, ada juga virgin key. Untuk kebergantungan kunci ada ketergantungan fungsional. Nah, ini nanti dijelaskan lebih lanjut menggunakan gambar atau diagram. Kemudian ada fully functionally dependent. Ada ketergantungan parsial di mana sebagian dari kunci dapat digunakan sebagai kunci utama. Kemudian ketergantungan transitif di mana atribut biasa pada suatu relasi tetapi menjadi kunci pada relasi lain. Ada juga determinan suatu atribut atau gabungan atribut di mana beberapa atribut lain bergantung sepenuhnya pada atribut tersebut. Nah, itu yang determinan. Oke, di sini contohnya di mana ada entitas A dengan entitas B yang memiliki field. Nah, field A ini itu adalah functional relationship terhadap B. Jadi nilai yang ada di A ini akan mempengaruhi nilai yang ada di B. Misalnya A ini adalah NIM. Nah, NIM itu akan berpengaruh terhadap B ini adalah nama siswa. Jadi ketika kita menginputkan data A, NIM-nya berapa, maka akan mempengaruhi nama dari si mahasiswa itu. Tuh, oke. Contoh lainnya di sini ada staff branch. Oke, tabelnya atau entitasnya adalah entitas staff branch di mana ada nomor staff, nama, posisi staffnya, gajinya, kemudian nomor branchnya sama alamatnya. Oke, di mana staff nomor ini functionally terhadap position. Jadi kalau kita masukkan staff SL21 maka otomatis akan menghasilkan posisinya apa gitu. Sedangkan untuk position itu tidak functionally karena ada lebih dari satu staff dengan position yang sama gitu. Jadi yang position ini tidak akan mempengaruhi field staff nomor. Itu contohnya. Kemudian bentuk normalisasi. Nah, aturan-aturan normalisasi dinyatakan dengan istilah bentuk normal. Jadi kalau tadi bentuk tidak normal itu memasukkan semua data. Nah, kemudian ada juga bentuk normalnya. Setelah memasukkan semua field atau semua data yang dibutuhkan, maka ada level-level yang biasa digunakan pada normalisasi. Yang pertama itu normal pertama. Pada normal pertama biasanya kita akan membuang semua field-field yang sama atau yang redundant itu akan dibuang, kemudian akan ada field yang menjadi primary key pada entitas-entitas tersebut. Kemudian di normal kedua itu akan menentukan relasinya seperti apa, kemudian normal ketiga jika ada yang perlu lebih detail lagi. Nah, kemudian BCNF ini jarang terjadi tapi bisa saja dibuat, kemudian ada juga normal keempat dan normal kelima. Oke, ini adalah pembahasan tentang normalisasi. Kemudian akan kita lanjutkan untuk pembuatan normalisasi pada pertemuan 6.